kok cari pembantu? Ikut tangannya ganjel. Hai guys, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film seru lagi yang berjudul Sewu Dingu. Film ini berkisah tentang perang santet antar keluarga yang pastinya mengorbankan banyak nyawa. Juga kejadian mistis dan kejerian ceritanya. Sebelum lanjut mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like-nya yo guys. Tak lupa mimin doakan semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Siapkan cemilan dan posisi terenak kalian. Dan yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Di awal kita diperlihatkan di sebuah rumah seorang pembantu bernama Jum terlihat sedang menghampiri rekannya dengan ekspresi ketakutan. Ratih yang sedang menyapu mengatakan kepada Jum kalau wanita kelahiran pasaran Kliwon tidak perlu takut untuk mengerjakan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab mereka di rumah itu. Namun Jum mengatakan kalau kep itu rusak yang lalu seketika membuat ekspresi wajah Ratih juga berubah menjadi ketakutan. Mereka berdua lalu masuk ke dalam sebuah kamar yang di dalamnya ada seorang wanita korban santet tergeletak di atas keranda bambu dengan posisi yang sudah berantakan. Mereka lalu mencoba untuk merapikan dan menempatkan posisi wanita itu dengan benar di dalam keranda bambu karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tak berselang lama tiba. Wanita itu yakni Dela Atmaja lalu mendekati Jum dan juga mencekiknya hingga mati seperti halnya Ratih. Apa Kanda? Apa Kanda? Dan film pun baru dimulai. Berawal pada tahun 2003 berlokasi di Jawa Timur terlihat seorang gadis muda bernama Sri sedang sibuk melayani beberapa orang yang sedang makan dan saat berada di dapur Sri mencoba meminjam uang kepada sang juragan Yukminah untuk biaya pengobatan bapaknya. Tetapi juragannya mengatakan kalau untuk bulan ini dia tidak bisa meminjamkan uang yang lalu menunjukkan kepadanya sebuah brosur lowongan asisten rumah tangga di keluarga Atmojo dengan gaji 10 juta. Sri pun agak heran dengan keluarga Atmojo karena setiap hari selalu membuka lowongan untuk mencari pembantu. Tiba seorang laki-laki meminta air putih kepada Sri namun laki-laki misterius itu menatap Sri dengan tajam tak lama dia tiba pergi dengan meninggalkan uang untuk membayar makanan tersebut tetapi uang itu tidak cukup dengan apa yang dia pesan yang tentunya agak membuat jengkel Sri. Namun juragannya menenangkan Sri dan mengatakan tidak apa karena mungkin dia sedang puasa putih terlihat dia hanya memakan yang berwarna putih saja. Oh, bapak iku lagi poso mutih. Siang harinya Sri mencoba peruntungannya dengan mendatangi kediaman keluarga Atmojo dengan maksud melamar tetapi dia lalu merasa minder karena mendengar seorang lulusan SMEA tidak diterima dan sedangkan Sri sendiri tidak mempunyai ijazah sekolah.
Hujan pun jatuh lalu membuat Sri memutuskan untuk pergi. Tiba sebuah mobil masuk rumah kemudian tak sengaja menabrak Sri hingga jatuh. Sugi mencoba menolong Sri dan Lydia ikut juga menolong dengan membawanya masuk ke dalam rumah itu guna mengobati lukanya. Lydia lalu memberikan pertolongan kepada Sri dengan membalut lukanya dengan perban. Tak berselang lama Lydia dipanggil oleh majikannya untuk masuk ke dalam kamarnya dan Sri sendirian di ruang tamu. Beliau mau ketemu kamu. Lydia kembali dan mengatakan Mbah Karsya ingin menemui Sri dan tidak sembarangan orang bisa bertemu langsung. Dengar ya Sri, gak semua orang bisa ketemu beliau loh. Ayo, yuk. Mbah Karsya menanyai Sri apakah hari wetonnya Jumat Kliwon yang tentunya membuat Sri kaget mengapa Mbah Karsya bisa tahu Sri lahir di hari itu. Dia mengatakan dia bisa mencium aroma Wijaya Kusumo dan arum gandrung di tubuhnya yang lalu menampakkan dirinya dan membuat Sri ketakutan karena ada luka di wajahnya. Sri mengatakan tujuannya ke sana untuk melamar kerja untuk membiayai ayahnya yang sedang sakit. Mbah Karsya menjawab kalau tujuan mereka sama. Sama saling membutuhkan untuk melindungi keluarga mereka yang lalu menerima Sri bekerja untuknya. Ia lalu memotong rambut Sri dan mengatakan kalau dia tidak bisa mundur lagi. Setelah ini, kamu tidak bisa mundur lagi. Mbah Karsya lalu mengajaknya masuk ke dalam ruangan pribadinya dan di sana Sri menjalani ritual kontrak dengan Mbah Karsya sebagai syarat. Mbah Karsya meminta Sri untuk membasuh punggungnya dan tak lama Sri seperti orang terkena bius dan pingsan. Basuh aku dengan air ini. Rasakan lukaku, Nduk. Terbangun sadar Sri sudah di depan rumahnya diantar oleh Sugi. Sugi menyampaikan pesan dari Mbah Karsya kalau Sri dilarang untuk cerita ke siapapun tetapi di dalam rumah Sri tetap menceritakan semua ke bapaknya. Bapak yang mendengarnya punya firasat yang tak enak dan menyarankan Sri untuk mencari pekerjaan lain, namun Sri mengatakan kalau dulu mereka kehilangan Tias karena tak mampu bayar obat untuk adiknya dan karena itu juga Sri tidak mau kehilangan kesempatan untuk membiayai pengobatan bapaknya. Malam hari saat Sri tertidur dia seperti mendengar suara bapaknya minta tolong. Dia lalu ke kamar untuk melihat keadaan bapaknya dan di sana Sri melihat kalau sang bapak sedang menjerit kesakitan. Tiba-tiba badannya terbelah menjadi dua lalu mendekati Sri dengan niat membunuhnya. Terbangun Sri pun juga terkejut dengan nampaknya sebuah tanda di pergelangan tangannya. Esok harinya Sri dijemput oleh Sugi yang ternyata di dalam mobil itu sudah ada dua orang wanita yang juga akan bekerja bersama mereka bernama Erna dan Dini yang ternyata Dini telah lama ikut dengan keluarga Atmojo. Dini juga mengatakan kalau semua abdi keluarga Atmojo mempunyai tanda yang sama di pergelangan tangan mereka. Setelah perjalanan beberapa lama mereka sempat berhenti dan tiba-tiba Sugi berhenti di tengah hutan bambu untuk meletakkan sebuah sesajen dengan menambahkan darahnya yang pastinya lalu membuat Sri dan Erna bingung dengan apa yang dilakukan oleh Sugi. Sepurane Mas Sugi tadi habis ngapain ya?
Gak apa-apa. Tenang. Akhirnya sampailah mereka di sebuah rumah di pinggiran hutan terpencil. Di dalam rumah itu Sugi mengatakan kalau di sana belum ada listrik dan meminta mereka untuk menyalakan penerangan sebelum malam tiba. Sri lalu menemukan keanehan di sebuah penanggalan yang berada di dinding karena terdapat lingkaran di angkanya tersebut dan berakhir di hari ke-1000. Erna lalu mengatakan kalau pada hari terakhir ke-1000 mereka akan pulang kembali. Tak berselang lama Mbah Tamin masuk ke dalam rumah itu dan mengatakan kalau jawaban yang kalian cari ada di dalam kamar itu. Setelah memakai jari yang sudah diritualkan oleh Mbah Tamin, mereka lalu masuk ke dalam kamar itu. Mbah Tamin lalu menyalakan sebuah tip di dalam sana yang berisi rekaman Mbah Karsya tentang petunjuk langkah-langkah melakukan ritual Mbasuh Sedo atau ritual yang harus mereka jalani. Dini lalu membuka keranda bambu yang ternyata di dalam sana ada Dela Atmojo, cucu dari Mbah Karsya. Mbah Tamin mengatakan kalau Dela adalah korban santet yang ampuh dan akibatnya di dalam tubuhnya bersemayam sosok jahat bernama Semar Turih dan akan berada di tubuhnya selama 1000 hari. Apabila mereka tak bisa menemukan cara untuk menyembuhkannya, Dela akan hilang di hari yang ke-1000. Mbah Tamin menambahkan kalau ritual Mbasuh Sedo hanya untuk menenangkan sosok Semar Turih agar tak mengamuk dan melukai orang lain. Dan ritual ini dimulai saat senja tiba dan selesai sebelum matahari terbenam, dan kalau semua ini sudah selesai pita kaset itu diputar kembali ke posisi semula. Mbah Tamin lalu memerintahkan Dini untuk memberikan contoh kepada Sri dan juga Erna. Nah, diputar kasetnya. Dengar baik-baik dan ikuti semua perintah saya. Lakukan ritual Basuh Sedo. Dengar baik-baik, tuangkan air ke dalam baskom. Setelah itu, ambil bunga 7 rupa dari tampa yang ada di sana. Masukkan semuanya, masing-masing sejumput sesuai dengan urutannya. Berjalanlah ke arah keranda. Sebelum membuka keranda, pastikan tangan dan kakinya sudah terikat. Bukalah penutup keranda dan taruh di bagian sisi kanan cucu saya. Jangan membuka keranda dalam kondisi cucu saya tidak terikat. Mulailah membasuh dari kakinya, kemudian ke bagian perut, ke bagian wajah, lalu ke bagian punggungnya. Manutan omonganku. Rumono wae idonya. Menungso ing dunya iku sebab ana perkara. Rungokno wae pengen ing dunya. Iki sebab aku nggak. Tiba tangan Erna digigit oleh Dela yang lalu Mbah Tamin mencoba menenangkannya. Sri yang melihat itu takut dan mencoba pergi dari sana dengan diikuti oleh Erna. Gak sanggup aku kerja kayak gini. Ya tapi mulai suaranya nanti. Akan tapi sesampainya mereka di dekat payung pagar gaib, mereka tiba pingsan yang kemudian diselamatkan oleh Sugi. Sri, Tami, Sri. Bangun. Kalian pingsan? Terus mendingan? Sepurane yondo. Setelah mereka sudah agak tenang, Mbah Tamin menjelaskan kalau mereka telah melakukan perjanjian ritual kontrak dengan Mbah Karsya dan tempat ini sudah dipagari secara gaib bukan hanya untuk menghalau Dela tapi juga mereka yang sudah terikat dengan Mbah Karsya. Mbah Tamin berpesan mereka hanya ditugaskan untuk menjaga Dela dan Mbasuh Sedo selama 4 hari ke depan saat 1000 dino telah berakhir. Setelah penjelasan yang panjang itu, Mbah Tamin dan Sugi pergi dari sana. Pesan ini pasti berhasil kan, Mbak? Jadi
kita gak iso keluar dari sini. Mereka bertiga lalu mulai membuka pembicaraan tentang Della dan Erna, tidak menyangka kalau ada yang sudah tega mengirimkan santet ke tubuh Della. Dini bercerita kalau musuh keluarga Atmojo sangat banyak sejak kerasukan Sengar Turih. Della telah membunuh keluarga besarnya termasuk kedua orang tuanya. Untung saja Della berhasil dikerangkeng sebelum sempat membunuh satu-satunya keluarga Atmojo yang tersisa, yakni Mbah Karsha, dan Mbah Karsha menemukan cara untuk menjinakkan Sengar Turih dengan ritual basuh sedo. Dini mengatakan kepada mereka untuk tidak berpikir macam-macam karena gaji 10 juta itu besar dan dia juga punya keluarga untuk dia hidupi, begitu juga kalian yang telah menerima pekerjaan ini. Keesokan harinya Dini menunjukkan cara mengambil air di dalam pompa yang ditaruh di dalam ember dan lalu dibawa masuk ke dalam, kemudian dicampurkan dengan kembang 7 rupa. Setelah itu urutannya seperti yang diperintahkan oleh Mbah Karsha di dalam rekaman tip itu. Saat Sri sedang berjalan sendirian, dia seperti mendengar suara Della yang berusaha meminta pertolongan kepadanya. Sri lalu mendatangi Dini dan mengatakan kalau mendengar suara Della minta tolong, namun Dini mengatakan kalau itu adalah suara Sengar Turih yang mencoba mengelabui pikiran mereka, dan di saat bersamaan Dini agak jengkel karena pompa air di rumah itu macet, yang kemudian meminta Erna untuk membasuh Della sendirian sementara dia akan memperbaiki pompa yang ada di sana dengan bantuan Sri. Malam itu cuaca agak tak bersahabat setelah hari yang cukup melelahkan untuk mereka. Mereka pun beristirahat malam itu bersama-sama. Saat Sri tertidur, dia seperti bermimpi telah berada di sebuah ladang tebu yang luas. Sri juga mendengar sayup-sayup suara Della minta tolong dan mencoba menyusuri ladang tebu itu, dan terlihat juga ada sebuah rumah berada di sana. Namun dia juga melihat seorang lelaki di sana yang lalu berlari ke arahnya, yang kemudian Sri terbangun dari mimpinya itu. Saat Sri terbangun, dia seperti memegang daun tebu yang terlihat di mimpinya dan juga kaki yang kotor karena tanah yang basah di ladang tebu itu. Gak, aku baru bangun. Saat makan, Sri lalu menceritakan mimpinya kepada mereka berdua lalu bertanya apakah di sekitar sini ada ladang tebu. Dini menjawab kalau tidak ada ladang tebu di sini dan mungkin Sri hanya kepikiran dengan pekerjaannya sehingga terbawa oleh mimpi dan meminta mereka untuk tidak berpikiran macam-macam karena mereka di sini tinggal 2 hari lagi. Dini lalu memberikan Sri tugas untuk bergantian melakukan ritual basuh sedo sore hari ini. Sri lalu masuk ke dalam kamar tersebut untuk melakukan ritual basuh sedo dan mulai menyalakan tip berisi suara rekaman Mbah Karsha yang terdengar seperti suara rusak. Kemudian dengan suara sayup-sayup Della mencoba berkomunikasi dengan Sri dan mulai bercerita kesana kemari tentang mereka masing-masing. Di mimpi aku ada kamu. Tiba-tiba tip itu berbunyi dan terdengar seperti perintah yang seharusnya tidak diperintahkan oleh Mbah Karsha. Dan terlihat juga sosok Sengar Turih yang berada di dalam sana. Membantu saya, kalian bisa melepas tali cucu saya. Dini pun masuk ke dalam kamar itu karena mendengar jeritan Sri yang terlihat seperti sedang berhalusinasi dengan apa yang sedang terjadi. Dini pun lalu menceritakan keanehan yang dialaminya seperti rekaman suara yang rusak juga kembang 7 rupa yang berceceran di lantai.
Namun Dini marah mendengar itu karena sudah meminta Sri untuk tidak berpikiran yang aneh-aneh. Sri kembali lagi ke ladang tebu dalam mimpinya, tetapi kali ini Sri telah sampai di rumah itu dan mencoba masuk ke dalam rumah tersebut, namun tiba-tiba laki-laki itu muncul lagi dan menyerang Sri menggunakan kapak yang hampir membunuhnya. Kalau nuwun. Kalau nuwun. Saat Sri sedang merapikan kayu dan juga melamun memikirkan mimpinya, dia melihat Erna seperti sedang keluar dari kamar Dela yang tak berselang lama Mbah Tamin dan juga Sugi datang mengirimkan beberapa makanan untuk mereka. Mbah Tamin menanyakan kepada Dini apakah ada hal-hal yang aneh terjadi yang lalu Dini mengatakan akan menceritakannya saat berada di dalam. Terlihat juga Sugi sedang akan melakukan sesuatu dengan menggali tanah di dekat rumah tersebut. Setelah mendapatkan cerita dari Dini, Mbah Tamin lalu mengatakan kepada Sri kalau suara rekaman yang didengar oleh Sri adalah ulah dari Semar Turih yang mencoba memperdaya Sri. Sri lalu juga menceritakan tentang mimpinya kepada Mbah Tamin, namun Mbah Tamin mengatakan kalau Sri tidak usah memikirkannya karena yang terpenting saat ini Sri baik-baik saja dan memintanya untuk memikirkan kalau dirinya hanya tinggal sehari di sana lalu pulang ke rumah. Setelah Mbah Tamin dan Sugi pulang, mereka lalu mencoba membuka terpal kain yang ada di sana yang ternyata itu hanyalah sebuah tanah galian yang telah dibuat oleh Sugi. Masih rusak. Pompa masih rusak saat Sri dan Erna sedang memompa air. Pompa air itu kembali rusak dan mereka mempunyai rencana untuk pergi dari sana bila mempunyai kesempatan. Dini lalu mendatangi mereka dan meminta ember yang sudah berisikan air yang kemudian mengajak Sri untuk melihat ritual basuh sedo agar tak salah lagi. Sri terkejut karena ember yang mereka bawa bocor yang kemudian Dini meminta Sri untuk cepat mengisinya lagi karena sudah sore. Berkali-kali Sri mencoba tetapi pompa itu seperti macet yang kemudian Erna meminta Dini untuk membantu Sri sementara dia akan menjaga kamar tersebut. Saat mereka berdua masuk ke dalam sana mereka terkejut karena melihat Dela sedang berdiri di pojokan sudut rumah itu. Dini mencoba menenangkan Dela dan memintanya kembali ke kerandanya. Dela. Dela lalu menyerang mereka yang kemudian Erna masuk ke dalam untuk membantu mereka, namun dia tertangkap oleh Dela yang kemudian menghantam kepalanya dan juga menggigitnya. Dini pun juga terhempas saat mencoba membantu Erna. Tetapi untungnya Sri berhasil menyiramkan kembang 7 rupa di tubuh Dela yang lalu membuatnya tenang. Singkat cerita, setelah berhasil kembali mengikat tubuh Dela mereka mulai melakukan ritual basuh sedo. Semar Turih lalu mengatakan kalau anak weton Jumat Kliwon hanya sebagai tumbal di rumah ini. Dini agak jengkel kepada Erna kenapa dia bisa tidak mendengar kalau Dela sudah lepas padahal dia di depan pintu itu. Sri mengatakan kalau dari awal dia merasakan keanehan dari pompa macet, ember bocor dan hal lainnya yang kemudian Erna baru menyadari kalau semua yang ada di sana mempunyai weton yang sama yaitu Jumat Kliwon dan Dela tadi juga mengatakan kalau mereka kuman tumbal. Dan galian tanah di depan itu mungkin untuk kuburan mereka dan mungkin Mbah Tamin sengaja menumbalkan mereka untuk Dela. Dini lalu menceritakan tentang masa lalunya saat Dela berada di rumah Mbah Karsya dan dia bekerja bersama 2 orang temannya Jum dan Ratih yang telah melakukan kesalahan dengan tidak menuntaskan ritual basuh sedo dengan benar yang akhirnya membuat mereka mati karena ulah Dela. Dia pun juga hampir mati karena Dela tetapi Mbah Tamin datang tepat waktu dan menyelamatkannya.
Mbah Tamin mengatakan kalau nyawanya sangat berharga dan mempunyai cara agar dia selamat, yaitu membantunya melakukan ritual basuh sedo sampai hari ke-1000 dan lalu meminta mereka berdua juga percaya apa yang diminta oleh Mbah Tamin. Keesokan harinya mereka mendengar suara berisik dari dalam kamar Della yang lalu masuk ke dalam sana dan terkejut mengetahui kalau Della telah lepas dari rumah itu dengan membobol dinding kayu rumah itu. Wes tak er. Gak iso. Mbah Tamin kan bilang. Mereka pun panik dan bingung karena hilangnya keberadaan Della di rumah itu, namun Sri mengingat perkataan Mbah Tamin dan mengatakan tidak mungkin Della tak bisa pergi jauh dari sana karena keberadaan payung mayit yang memagari wilayah mereka, yang lalu mereka bertiga bergegas menuju tempat keberadaan payung-payung tersebut. Betul, Sri. Della mestinya masih sekitaran sini. Mbah Tamin bilang bagere bentuknya payung mayit. Jumlahnya ono 3. Kita mesti pastekno kabeh sek nancep. Dini lalu menemukan keberadaan payung mayit yang terjatuh lalu mencoba membetulkannya, yang tiba-tiba dia diserang oleh seseorang hingga pingsan. Sama juga dengan Sri, namun Della berada di belakangnya lalu mendekatinya dan berusaha untuk membunuhnya. Tetapi untung saja Mbah Tamin tepat waktu untuk menyelamatkan Sri. Tiba dari belakang Erna menusuk Mbah Tamin dan juga mencoba melepaskan ikatan Della, tetapi Sri mencoba menghentikan. Bingung dengan apa yang telah dilakukan oleh Erna lalu mengatakan kalau tujuannya di sini adalah untuk melepaskan Della karena ternyata di masa lalu Erna mempunyai dendam dengan Mbah Karsha. Dia juga yang telah memanipulasi semua kejadian yang ada di rumah itu agar Della bisa lepas dari sana. Justru aku di sini buat ngelepasin Della, Sri. Karso yang memulai ini semua. Kur gak akan paham. Iki musuh. Kon kacung Karso. Aku ngabdi no. Tuh embere bocor. Erna lalu mencoba membunuh Sri, tetapi Sri berhasil menyerang balik Erna yang tak sengaja membuatnya mati. Mereka lalu kembali ke rumah itu dan terlihat juga keberadaan Mbah Karsha di sana. Sri merasa bersalah karena tidak sengaja membunuh Erna dan mencoba untuk pergi dari tempat itu. Mbah Karsha mencoba untuk menguatkan hati Sri dan mengatakan kalau Sri mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan Della karena darahnya mempunyai wangi Wijaya Kusumo dan arum gandrum, sama halnya dengan Sabdo Kuncoro orang yang telah menyantet Della, dan selama 1000 hari ini hanya Sri yang berhasil menemukan keberadaan Della di dunia sukma. Dunia mimpi yang dia kunjungi beberapa hari belakangan ini. Dan tepat di hari ke-1000 ini hanya dia yang bisa masuk dan menyelamatkan Della yang disekap di dunia sukma. Mbah Karsha meminta tolong kepada Sri karena hanya Della saja yang dia punyai di dunia ini. Setelah melakukan beberapa persiapan menuju dunia sukma, Mbah Karsha memberikan pisau emas untuk melawan Sabdo Kuncoro yang juga berada di sono. Mbah Tamin mengatakan kalau dunia nyata dan dunia sukma itu berbeda, kalau di sini siang di sana malam, dan Sri hanya mempunyai waktu di sana sebelum matahari terbit, sebelum 1000 dino berakhir. Yang tentunya juga membawa Della kembali ke dunia nyata. Jagating Sukmo itu berbeda dengan dunia kita. Di sini siang, di sana malam. Di sana
Waktumu cuma sampai sebelum matahari terbit. Bila hari terang, Sewu Dino berakhir dan Dela tidak bisa diselamatkan lagi. Sri pun masuk ke dunia sukma dan mulai mencari jalan menuju rumah tempat Dela disekap. Sesampainya di rumah itu, Sri mencoba mendobrak pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah itu. Sementara di dunia nyata, Dini yang melakukan ritual basuh Sedo kehabisan air dan membuat Sengar Turih mulai mengamuk. Saat Sri mencoba mengeluarkan Dela, Sabdo Kuncoro datang yang lalu menyerang Sri, tetapi Sri berhasil menusuk Sabdo Kuncoro dan mengambil kunci untuk membuka kamar tersebut lalu membawanya keluar dari rumah itu. Ayo, Mbak. Sabdo Kuncoro bangkit lalu mencoba menyerang lagi Sri dan berhasil menusuknya. Dela yang melihat itu lalu membakar rumah tersebut dan membawa Sri keluar dari sana. Sengar Turih yang mendengar teriakan Sabdo Kuncoro lalu terjatuh di atas tanah. Sengar Turih lalu mencoba menyerang Dela dan Sri di dunia sukma, tetapi untungnya mereka berhasil masuk ke dalam tanah dan kembali ke dunia nyata. Sementara Sabdo Kuncoro yang juga kembali ke dunia nyata dihadapkan dengan Sengar Turih yang kini menagih janjinya lalu membunuhnya dengan memenggal kepala Sabdo Kuncoro. Janjimu. Di rumah Mbah Karsha, dia berterima kasih kepada Sri karena telah menyelamatkan cucunya dan memberikan gaji sesuai janjinya. Sebelum pergi, Sri bertanya apakah Mbah Karsha yang memulai semua ini. Mbah Karsha lalu mengatakan kalau dulu ada sebuah peribahasa kuno mengatakan bahwa pengetahuan bisa membawa pada kematian dan semakin berjalannya waktu dia semakin tahu arti di balik peribahasa itu dan Sri tidak boleh mengetahui lebih dari ini karena ketidaktahuan itu adalah pintu kelahiran kembali. Mendengar pernyataan itu, Sri memutuskan untuk meninggalkan uang yang diberikan olehnya. Mbak simpen aja uangnya. Selama perjalanan pulang, Sugi bertanya kenapa uang yang diberikan kepadanya dikembalikan lagi olehnya. Karena keputusannya itu sudah benar, kalau tidak dia akan bernasib sama dengannya dan menyuruh Sri untuk berhati-hati karena Mbah Karsha akan terus memaksanya untuk menerima uang itu. Sugi juga bercerita kalau dulu Sabdo Kuncoro itu adalah bekas majikannya. Terakhir dia melihatnya dulu saat berusaha melarikan diri, tapi karena itu juga dia selamat dari peristiwa berdarah yang menewaskan seluruh keluarganya karena santet yang dikirim keluarga Atmojo, santet Janur Ireng keluarga Kuncoro semua mati. Keluarga Kuncoro semua mati mergo santet. Sing dikirim keluarga Atmojo. Santet Janur Ireng. Beberapa hari kemudian Sri mendapatkan kiriman uang di depan rumahnya, tapi dia lebih memilih membuang uang itu yang menyebabkan tanda di tangannya hilang. Dan film pun sudah berakhir. Tiap hari kok cari pembantu.
Bagaimana menurut kalian untuk filmnya? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar yo guys. Kesimpulannya, saat kamu dalam perjalanan untuk balas dendam, mulailah dengan menggali 2 kuburan, satu untuk musuhmu dan satu untuk dirimu sendiri. Dan jangan mencari kekuatan untuk balas dendam, carilah kekuasaan untuk menghindari situasi yang membuatmu ingin balas dendam. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung Mimin dengan subscribe dan like-nya yo guys. Gratis. Sukses selalu untuk kalian semua. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you next time yo guys.